Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini bacaan untuk Pisces berkenaan dengan Mercury retrograde yang terjadi di tanggal 17 Juli sampai dengan 10 Agustus. Apa itu Mercury retrograde? Silakan di Google sendiri karena kalau kepanjangan kalau saya ceritakan di sini, tapi sudah sering sih dari dulu-dulu ya. Tiap tahun itu ada 3 kali Mercury retrograde dan saya selalu membuat bacaannya. Kemudian imbasnya ke manusia itu apa? Biasanya komunikasi yang terputus atau misunderstanding gitu ya, tidak sesuai, nggak ada kesepakatan di komunikasi, kemudian di gadget juga, dan kemudian memori masa lalu atau masa lama itu juga bisa kembali retreat ya, kembali lagi gitu. Tapi itu cuma fenomena alam, jadi ya sebenarnya nggak benar-benar kayak gitu. Untuk Pisces sendiri, untuk yang kali ini tidak terlalu terimbas ya, itu mostly ke Virgo, Gemini, dan Libra, akan tetapi bisa saja terimbas dengan kalian atau orang yang dealing dengan kalian, karena di dalam satu tubuh manusia ada 12 rumah dan masing-masing rumah ada zodiaknya. Ya siapa tahu kalian Pisces tapi misalnya secara emosional adalah Virgo atau Gemini atau Libra misalnya, seperti itu. Oke. Saya langsung aja, ini nggak akan panjang-panjang ya Pisces ya. Jadi ingat, ini sepupu saya Pisces. Mungkin nonton ya, namanya Fanny. Hai Fanny, mungkin dia nonton. Ini malah bagus nih di periode ini. Bisa saja kalian punya hari baik untuk menikah. Atau ya, ini Five of Cups-nya terbalik, malah mendingan begitu ya untuk Pisces-nya sendiri. Ya, baru dibilang bagus tiba-tiba ada Three of Swords. Aduh. Ayah, ini juga menyedihkan. Oke. Kali ini my dear Pisces, mostly atau lebih cenderung ke love, cinta. Ngaruhnya Mercury retrograde kali ini, ngaruhnya lebih ke cinta. Walaupun ini bukan love reading, walaupun memang masih ada juga kemungkinan tentang karir, keuangan, dan bisnis, tapi yang terlihat dari depan kok cinta ya. Saya juga mau spesifik jurus ke situ atau gimana, saya lagi mikirin nih. Oke, saya bacain aja sih kartunya satu persatu. Four of Wands di sini sebenarnya maknanya bagus banget. Di periode Mercury retrograde ini ada kemungkinan jalan terbuka untuk kalian. Memang kalau yang terlihat di sini sih tentang sebuah hubungan yang solid, pernikahan, pertunangan, dan lain sebagainya. Ada jalannya ke situ. Tapi kan ada tapi ya kan. Ketika Mercury retrograde ini berlangsung, kemungkinan besar memang halangannya di bidang komunikasi ya. Jadi jalannya ada, waktunya ada, ininya juga ada, kesempatannya ada, diberikan oleh semesta juga, direstui oleh semesta. Tapi ketika Mercury retrograde berlangsung dan orang tersebut yang dealing dengan Pisces itu terimbas, nah itu yang perlu dijadikan warning untuk kalian para Pisces, atau Piscesnya sendiri yang terimbas, bisa juga ya. Itu yang terjadi, jalannya ada, dibukakan, waktunya juga tepat sebenarnya, tapi halangannya di Mercury retrograde. Dan lebih spesifik, ada yang lebih, kalau secara ininya sih bilang cinta sendiri gitu. Jadi cinta kan harusnya berdua ya kan, ini kan berdua ya kan, tapi ternyata ada satu yang lebih ngerasa cinta dibandingin yang lain biasa aja, B aja, tapi
si salah satu pihaknya lebih bisa Piscesnya bisa dia hmm, Piscesnya oke karena pakai perasaan, tapi si dianya memang lebih apa ya, mungkin lebih fokus ke Piscesnya, padahal itu yang jadi halangannya. Soalnya gini Pisces, kalau ada orang yang bucin gitu, itu bisa dipastikan kekecewaannya akan jauh lebih berat dibandingin orang yang biasa-biasa aja, ya kan? Karena dia sudah menaruh ekspektasi tersendiri di relasi tersebut gitu. Jadi ya, kalaupun kalian yang bucin sama orang tersebut, jangan ya, lebih baik biasa-biasa aja, dan semoga ketika orang itu juga bucin sama kalian juga harusnya biasa-biasa aja. Karena sesuatu yang terlalu itu tidak baik, sedangkan terlihat di sini ada yang terlalu, ada yang terlalu, ya kan? Kan benar ada defense di sini. Ketika ada satu orang yang terlalu, yang satunya jadi lebih kayak mungkin merasa terbebani, kayak terikat. Makanya walaupun jalannya dikasih, walaupun semesta memberikan jalan untuk bersama-sama menjalin sebuah hubungan yang solid, akhirnya jadi ada halangannya gitu. Karena yang lebih terobsesi satu orang aja, nggak dua-duanya gitu. Kalau Five of Cups yang terbalik ini, saya lebih cenderung ke orang tersebut. Dia punya, orang yang dealing dengan kalian para Pisces, dia punya traumatis sendiri di khususnya di percintaan, karena mungkin pernah ditinggalkan dan meninggalkan. Walaupun untuk si Piscesnya sendiri bisa saja juga mengalami hal tersebut. Dan Mercury retrograde kayak memperburuk keadaan. Karena apa? Karena ya akhirnya terimbas lah, kan punya hubungan, punya relasi dengan orang tersebut tuh kan. Jadi kalau ini kaliannya nih, para Piscesnya, Four of Cups, boring gitu, kayak ini apaan sih nih orang, katanya cinta, katanya mau meneruskan ke jenjang berikutnya, katanya memberi kesempatan bla bla bla, tapi yang terlihat atau yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu di kenyataannya, dan membuat kalian para Pisces jadi berpikir ulang, kayak nih boring banget di keadaan yang modelnya begini terus menerus gitu. Practically Knight lagi King of Wands. Beberapa hal yang memang menurut kalian para Pisces itu ngawang-ngawang atau nggak real, atau kayak ngimpi-ngimpi siang bolong kayak gitu ya, coba itu diredam. Karena kartunya di sini tulisannya practically, cobalah diredam untuk lebih secara praktis aja. Karena selama periode ini ya, selama periode Mercury retrograde ini, memang hal-hal yang datang kepada kalian, terutama percintaan ya, itu seperti nggak nyata gitu, seperti kayak apaan sih, kayak mimpi tengah bolong doang, mimpi di siang bolong doang gitu, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Nah, yang terasa tuh seperti itu untuk kalian para Pisces. Jadinya memang harus Piscesnya yang mengatasi hal tersebut ya, terjadi atau belum terjadi, karena ini kan sampai 10 Agustus. Memang masih ada agak panjang waktunya untuk tetap berada di periode Mercury retrograde ini gitu. Apalagi kartu di tengahnya adalah Three of Swords ya. Lagi-lagi hati yang tertusuk, hati yang sakit, third party situation. Ini memang kelihatan ada pihak ketiga yang memang jadi penghalang di relasi kalian. Memang lebih cenderung ke relasi percintaan, tapi juga bisa relasi karir, keuangan, dan bisnis. Kenapa jadi penghalang? Karena ada yang belum selesai mungkin di masa lalu, dan itu kembali ketika ada Mercury retrograde, kembali lagi ke
kehidupan baik Pisces maupun orang yang dealing dengan Pisces, dan itu jadi ngerecokin gitu kan. Ingat ya, orang ketiga tidak harus cewek lain atau cowok lain, bisa saja keluarga, ibu, bapak, adik, kakak, sahabat, itu juga bisa jadi orang ketiga. Halangannya ini Two of Cups. Halangan malah Two of Cups, posisinya nggak terbalik lagi. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini ya, ini resonate untuk sebagian aja, saya harus bilang tidak semua karena ini bukan personal reading. Tapi yang terlihat di sini adalah sebagian dari Pisces sebenarnya sedang berada di hubungan yang benar, ya, di hubungan yang memang dipersatukan oleh semesta untuk jangka panjang sebenarnya. Tapi Merkuri retrograde membuat hal-hal yang berhubungan dengan kalian berdua jadi dicampur adukin sama masa lalu gitu, sama orang ketiga yang memang di masa lalu mungkin bisa jadi dia juga penghalang dari kisah kalian, Pisces dan si orang tersebut gitu. Ingat, bukan cuma tentang perempuan lain atau laki-laki lain, tapi bisa juga tentang keluarga, karena tuh kartunya juga terlihat seperti itu. Resultnya adalah achievement. Apa yang menjadi achievement atau pencapaian untuk kalian berdua, si Pisces dengan si orang tersebut yang dealing dengan Pisces, itu sih yang masih tetap bisa tercapai, tapi memang halangannya berasal dari masa lalu gitu. Kelihatan jelas di sini ada Eight of Wands, ada halangan dari masa lalu yang memang nemplok datang di periode Merkuri retrograde ya, tentang hal-hal yang terus-menerus datang ke kehidupan orang tersebut atau si Pisces sendiri maupun keduanya, dan menjadi kayak batu sandungan atau halangan di perjalanannya kalian. Ingat, bisa aja nih hubungannya bisnis, hubungan karir, hubungan pekerjaan, tapi memang bisa banget di hubungan percintaan ya. Halangannya tuh nggak dapet pencerahan, the hermitnya terbalik. Banyak hal tersebut masih tidak bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, baik si Pisces maupun orang yang dealing dengan Pisces, karena datangnya tiba-tiba, mendadak, dan terus kayak jadi bom waktu yang tiba-tiba meledak gitu. Kalau kalian nggak ngerti bahwa sekarang ada Merkuri retrograde, mungkin kalian akan sekesel itu. Tapi saya mau bilang, ini loh ada fenomena bernama Merkuri retrograde. Mungkin ini hanya imbas dari fenomena tersebut dan akan berakhir seiring dengan ketika periode Merkuri retrograde ini juga berakhir ya. Kalau belum berakhir juga setelah itu, nah barulah dipikirkan kelanjutannya. Jadi halangannya memang masih belum bisa dimengerti oleh kedua belah pihak kenapa ini terjadi gitu ya. Yo tuh gosip tentang banyak gosip-gosip baru yang beredar tapi ceritanya lama. Jadi kayak kaset lama, lagu lama kasetnya doang yang baru gitu. Lagu lama cuma diperbaharui aja casingnya gitu sih. Ya ini juga halangan karena itu banyak datang sehubungan dengan masa lalu gitu. Gosip atau omongan-omongan jelek itu terjadi sehubungan dengan masa lalu, dan itu nyebelin banget karena mungkin untuk sebagian kalian berpikir apaan sih, masa lalu kan udah lewat jadi nggak usah dipikirin-pikirin lagi kali, tapi ternyata tetap seperti itu, datang lagi gitu sih ya. Kemudian terakhir, kartu terakhir kalian adalah Ten of Pentacles. Terlihat di sini memang campur tangan dari yang lain di sekitar kalian itu ikut juga memperkeruh suasana mungkin ya, karena Merkuri retrograde. Kalau yang ini mungkin Piscesnya, apalagi yang udah ngelihat bacaan ini, akan berpikir kayak kayaknya saya nggak terimbas deh, bodo amat gitu kan, karena udah tahu Merkuri retrograde, ya udahlah tunggu aja sampai fenomena ini berakhir. Tapi kan kita nggak bisa
menyuruh orang yang dealing dengan kita itu berpikiran sama dengan kita gitu kan. Apalagi kalau dia dipengaruhi juga oleh sekitarnya. Jangan percaya sama si Pisces, Piscesnya begini. Jangan kayak gitu ya, itu juga ya bikin tambah runyam kan. Ini halangannya bener. Halangannya adalah emang dari sekitarnya yang berniat membantu dalam tanda kutip, tapi ternyata malah tidak membantu, baik ke Pisces maupun orang yang dealing dengan Pisces atau pihak-pihak yang dealing dengan Pisces. Jadi kayak belagak membantu tapi malah memperkeruh suasana dengan tadi ada gosip segala macam. Kalau memang itu berarti memang kegagalannya ada di komunikasi. Kegagalannya ada di ketika kalian berinteraksi dengan orang atau orang-orang di sekitar kalian dan ternyata tidak berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Kartu yang selanjutnya sebagai penutup boredom lagi, ya udah. Emang beberapa dari kalian akan masa bodoh dengan kejadian-kejadian yang di sekitar kalian ini. Tapi ketika saya membuat bacaan ini dan bercerita tentang Merkuri retrograde, mungkin kalian akan lebih mengerti dan bilang kayak, oh pantesan ada Merkuri retrograde jadi ini terjadi. Bisa seperti itu ya my dear Pisces. Oke, bacaannya selesai. Kan saya nggak bisa lama-lama untuk bikin video kali ini. Monggo silakan tanyakan satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya jawab dengan yes or no. Oke. Tentang percintaan dulu, jawabnya yes. Karir, keuangan, dan bisnis, jawabnya juga yes. Dua-duanya yes. Oke, good. Berarti emang si kaliannya nggak terlalu terimbas ya, kaliannya nggak terlalu kena gitu. Oke, my dear Pisces, ini pesan dari Angels Guide Oracle Card tentang kalian. Cut the cord ya, memang ada yang harus diputuskan di sini, terutama masa lalu ya. Kalau si dianya yang punya masa lalu dan belum bisa mutusin ya, gimana kalian bisa ngomong aja sama si dianya itu ya. Cut the cord. Memang harus ada yang di-cut di akarnya supaya itu nggak terus-menerus nanti akan ngerusui kalian ya, akan menghambat langkah kalian di sebuah relasi, baik relasi percintaan maupun relasi karir, keuangan, dan bisnis. Sekian bacaannya my dear Pisces, semoga ada yang bisa diambil di pesan-pesan kali ini. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.